Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengecat motif kayu ya pada sebuah tiang rumah ini, pada teras ini. Yang sebelumnya ini sudah diaci halus, nah, tapi masih ada retakan-retakan acinan itu ya. Jadi kita tambahi lagi satu kali acian halus menggunakan tambahan air lem Raja Wali ya, agar nanti selain bisa lebih halus juga lebih awet juga. Untuk menutupi retakan-retakan acinan ini, nah kita aci lagi menggunakan campuran air lem, bisa dari Raja Wali ataupun Khibon. Oke, kita lihat untuk cara meraduknya. Ini menggunakan lem Raja Wali cukup sedikit saja ya. Jadi perbandingan air itu ibarat satu gelas, lemnya cukup setengah gelas saja. Nah, ini diaduk, bisa pakai blender, bisa manual, yang penting tercampur. Dan untuk semennya bisa menggunakan semen abu-abu panda atau gresik. Nah, ini catnya Raja Wali, cat kayu atau cat pelamir ini. Pakai semen, diaduk agar merata dan juga halus. Penyampurannya sedikit demi sedikit agar penyampurannya maksimal ya. Ini nanti untuk menutupi retak-retak saja, jadi ya tipis-tipis saja acinannya. Dan bisa menggunakan cetak atau kapi untuk meraduknya. Dan untuk aplikasinya menggunakan silver palaron ini ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah tercampur, langsung saja kita aplikasikan. Sebelumnya media dibasahi dulu agar debu-debu ataupun kotoran yang menempel pada media itu bisa hilang ya. Basahi dulu, baru bisa dipelamir. Yang untuk sudah tahu triknya ini bisa di skip. Nah, tapi kalau yang pengen tahu ya bisa ditonton contohnya ini ya, tipis-tipisan saja. Ini juga untuk menservis yang sudut-sudutannya yang cuil ataupun benangannya hilang ya. Ini bisa disudutkan lagi atau dilancipkan lagi ya. Nah, itu pojok-pojokannya yang kurang lancip bisa dilancipkan lagi. Oke, setelah kering bisa langsung digosok. Biasanya 2 jam sampai 3 jam sudah kering ini ya. Digosok sampai halus, sampai sudutannya juga terbentuk lagi secara lancip. Nah, setelah dirasa sudah halus, nah, sebelum kita cat, kita semprot dulu atau bersihkan dulu debu-debunya ya. Bisa menggunakan lap ataupun kuas kering atau sapu. Nah, kalau maksimal lagi ya di rojok kayak gini ya. Oke, untuk catnya kita masih menggunakan katalognya Nippon Paint ya. Untuk cat dasarnya kita menggunakan warna Daisy White NPOW 1014P. Itu elastik ya untuk cat dasarnya. Untuk cat gambarnya menggunakan warna Saddle Brown NPN 1883A. Itu bisa menggunakan Vinylec ataupun Comilec ya. Lalu nanti untuk clearnya menggunakan dari Mowilex warna walnut. Oke, langsung saja kita mulai pengecatannya. Untuk cat dasarnya menggunakan campuran air 10% sesuai standar pengecatan ya. Yang mana sebelumnya sudah dibersihkan debu-debunya. Ini untuk elastik agar debu-debunya tidak ikut nempel dan jadi kasar. Bisa juga kuasnya itu jadi apa ya, kayak mamel itu ya, kotorannya itu, debu-debunya. Jadi untuk menghindari itu dibersihkan dulu medianya ya, benar sampai bersih ya. Untuk pengecatan dasarnya bisa diulangi 2-3 kali ya, sampai menutup permukaannya, karena acinan ya agak
lama juga menutupnya, ditunggu sampai kering. Oke, langsung saja kita siapkan cat gambarnya. Setelah semua dicat dasar, kita siapkan cat dasarnya menggunakan Comilec ya, ini warna saddle brown, ini Vinylec untuk campurannya agar terlihat tua. Nah, kita langsung seduh di sini agak encer saja ya. Beratnya air itu sampai 50%, hampir separuhan, jadi encer saja. Nah, ini tinggal sedikit, langsung saja dikasih air di tempatnya ya, untuk menggambar urat kayunya. Dan untuk clearnya kita menggunakan Wursten ini ya, warna walnut. Nah, itu kodenya nanti saya tulis di situ. Dan alatnya menggunakan kuas 4 dim dan juga kuas 2 dim ini ya. Oke, langsung saja kita mulai cara penggambarannya. Maaf untuk sebelumnya karena medianya vertikal, jadi kita rekam sesuai media. Bisa juga nanti dibalik ini ya kameranya ya, agar maksimal juga untuk melihat keseluruhan tiangnya. Oke, bisa langsung disimak dengan santai, tetap tenang, tetap enjoy. Oh ya, maaf, ada yang hampir terlupa. Ini menggunakan alat satu lagi ya, menggunakan spons ya, yang itu dipegang masnya yang di atas itu, menggunakan spons agar terbentuk serat kayunya ya, agar halus dan juga terlihat detail ya dari jarak dekat. Sebelumnya sponnya dibasahi dan diperas agar mamel-mamel untuk menyerap catnya ya, dan diulangi 2-3 kali sampai terbentuk motif serat kayunya. Selain untuk membentuk serat kayu ya, fungsinya spons basah ini untuk menghilangkan yang mana kalau urat kayunya itu terlalu cepat kering dan gosong, jadi harus kita usap lagi ya, kita bentuk lagi ya sampai terbentuk serat kayunya. Kuncinya tetap tenang, tetap rileks dan enjoy ya. Kalau ada guratan yang nggak jadi ataupun serat kayunya itu hilang, kita ulangi lagi menggunakan cat coklat. Oke, kalau dirasa sudah cukup terbentuk ya serat mata kayunya atau soconya ya, proses yang kedua kita bisa mulai pakai pelitur airnya ya. Kita dasari 1 kali. Nah, selanjutnya tergantung selera ya, kurang gelap atau sudah cukup ya, bisa kita kira-kira sendiri ya. Ini kita menggunakan pelitur airnya warna walnut tadi. Oke, untuk teknik pemeliturannya kita harus seksama ini, kita harus teliti dan harus sekali oles dalam satu tiang ini ya, nggak boleh terputus, jadinya itu uratnya bisa tetap nyambung, tidak boleh dibelancang atau ditinggal, nanti kalau kering jadinya nggak maksimal ya. Ini harus menyambung dari atas langsung sampai bawah ya, agar terbentuk
serat kayu yang benar-benar mirip ya dengan aslinya. Dan untuk proses pemeliturannya ini harus searah dengan serat kayunya, nggak boleh bertentangan, itu kuncinya. Dan cara penyambungannya harus halus, pakai kuas baru kalau bisa ya. Oke, kita tinggal dulu biar agak kering ya, nanti baru kita ulangi lagi proses yang kedua. Jangan sampai kalau masih basah diulangi, nanti jadinya ya kasar dan juga malah terbawa ini cat motifnya yang sebelumnya itu hilang, rusak nanti. Untuk proses yang kedua kali ya, ini proses pemelituran atau clearnya yang warna walnut tadi, ini sama dengan teknik yang pertama tadi. Kita harus cermat dalam saat penguasan ya, jangan sampai terlalu tebal atau tipisnya itu enggak sama, jadinya nanti ya catnya itu tumpuk-tumpuk ya, kasar terlihatnya ya. Oke, demikian tips dan trik pengecatan motif kayu pada tutorial kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pembuatan video kami. Semoga bisa menjadi inspirasi pengecatan motif pada rumah minimalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.